time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Claudia Borustorus dengan NIM 2333040200462 dari kelas manajemen keuangan pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan yang ada di topik pertama. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dan ciri-ciri pajak yaitu yang pertama, dipungut oleh negara atau diwakili oleh pemerintah pusat maupun daerah sesuai amanat undang-undang, dan yang bersifat memaksa atau wajib. Dan itu pula sebabnya pembayar pajak disebut dengan wajib pajak. Yang kedua, tidak mendapat kontraprestasi langsung. Dan yang ketiga, digunakan membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada 4 jenis fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi anggaran, yaitu pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi, antara lain untuk menghambat laju inflasi dan untuk mendorong kegiatan ekspor. Yang ketiga ada fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Ada yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi dengan menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Teori asuransi ini dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Nah, premi yang tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atau usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Yang kedua ada teori kepentingan. Teori ini dapat diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Yang ketiga, teori gaya pikul. Teori ini berpangkal pada asas keadilan, yaitu bahwa setiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama. Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Dan yang keempat, teori bakti. Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini mendasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Yang terakhir, teori gaya beli. Pembayaran pajak dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis.
Selanjutnya jenis-jenis pajak. Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Pajak menurut sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Pajak objektif ini adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut pihak pemungut ada dua. Pertama, pajak pusat. Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya yang terakhir ada sistem pemungutan pajak. Ada 3 macam sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama official assessment system, yaitu ditentukan oleh pemerintah atau negara. Yang kedua ada self-assessment system, yaitu ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Kemudian wajib pajak membayarnya, akan tetapi nanti otoritas pajak akan menguji keabsahaannya jika masih kurang atau lebih. Maka kekurangan itu harus dibayar atau kelebihan itu bisa kembalikan atau digunakan untuk membayar pajak yang lain. Dan yang ketiga ada withholding system, yaitu dibayar melalui wajib pajak lainnya melalui pemotongan atau pemungutan. Pajak yang dipotong atau dipungut merupakan kredit pajak atau pelunasan pajak bagi wajib pajak yang dipotong atau dipungut tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.